Siliwangi. Saat ini saya ditugaskan untuk mewawancarai terkait masalah kesehatan di salah satunya cakupan puskesmas dan saya memilih puskesmas Sukahumi. Tujuan wawancaranya itu untuk mengetahui program, tantangan, serta strategi puskesmas dalam menghadapi masalah kesehatan. Mungkin sebelumnya boleh tahu dengan Bapak, silakan. Saya nama Iwan Kawan, Puskesmas. Oh iya, ya. Sebagai kepala puskesmas Sukahumi ya. Mungkin langsung aja Bapak, terkait pertanyaan yang pertama itu, sejak kapan Bapak menjabat di Puskesmas Sukahumi? Oh, di Puskesmas Sukahumi ini baru 2 tahun, nanti tanggal berapa ya? 16 September. Oh, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Kalau misalnya puskesmas itu berapa periodenya? Nggak tentu. Oh, nggak tentu. Itu gimana pimpinan aja. Kalau misalnya cakupan wilayah puskesmas Sukahumi dari mana aja Pak? Ini 77 desa. 7 desa. 7 desa, ini sedikit. Iya sih. Kalau yang dibanding dengan apa juga lengkap sampai 16 desa. Oh, iya sih sedikit. Nah, masalah kesehatan apa yang paling banyak ditemui di wilayah cakupan puskesmas Sukahumi? Paling banyak sih di sini penyakit infeksi saluran napas atas. Infeksi saluran napas aja. Napas atas. Kalau misalnya di sini masih ini dalam terkait stunting atau enggak? Stunting masih, tapi tapi masih. persentasenya udah kecil. Oh, udah kecil ya. Alhamdulillah berarti. Nah, layanan kesehatan yang menjadi prioritas utama dalam mengatasi masalah yang tadi Pak terkait kesehatan pernapasan. Kalau pernapasan, kita juga promosi kesehatan dicalah. Ya, pasti. Promosi kesehatan, terus mau sekarang kan ada banyak program PPM yang tidak berat, sambil kegiatan-kegiatan program-program yang lain kita ngasih edukasi ke masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatannya. Iya. Berarti banyak ya terkait dengan dipromosi. Promosi ya, promosi kesehatan. Kalau misalnya program unggulan yang lagi dijalani saat ini apa Pak? Sekarang sama sih, masih untuk yang banyak sekarang CKG. CKG. Cek kesehatan gratis gitu kan. Soalnya banyak dipromosiin juga ya channel itu. Soalnya kan itu termasuk salah satu program Bapak Presiden yang masuk ke Astasita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini. Berarti indikatornya juga tinggi ya Pak? Dulu mah kan yang ulang tahun aja Ya. 1 kali dalam setahun. Tapi sekarang boleh semua, nggak usah tanggal lahir, yang penting 1 kali dalam setahun diperiksa kesehatannya secara gratis. Itu karena untuk kita melihat database atau data dasar dari derajat atau kesehatannya masyarakat itu sendiri. Jadi ada deteksi dininya itu. Jadi kita punya data, oh ini penyakit apa atau harus ditindaklanjut atau tidak gitu. Jadi kita punya datanya. Ini masuk misalkan kalau hipertensi gitu ya, kencing manis gitu. Apalagi sekarang ada program Prolanis. Prolanis kan kalau udah dicek ikut program Prolanis. Prolanis sebulan sekali kita adakan. Ada sebulan sekali. Untuk program Prolanis, terutama banyakkan yang itu dibagi 2 untuk sekarang, hipertensi dan darah tinggi. Oh iya. Nah, kalau misalnya kondisi tenaga kerja di sini jumlahnya atau apanya kurang atau gimana Pak? Kalau dilihat dari ideal mah jauh dari ideal sih. Misalnya di sini baru termasuk kepala puskesmas dari OB baru 49 sekarang, karena dokter lagi program spesialis yang satu. Kebanyakan juga masih ada BLUD, terus ada lagi R4 R3 yang itu kebanyakan masih ada lah. Jadi untuk sementara ini tidak ada edaran tidak boleh menerima dulu
karyawan, walaupun kita memang masih membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang lainnya. Oh iya, iya. Soalnya di puskesmas mana ya, di Tasik itu kayak satu orang tuh menjabat bisa 2 gitu Pak. Ya gitu lah. Jadi ngurusinnya tuh banyak. Ya gitu. Kadang-kadang bidan jadi tadinya misalkan jadi bendahara, Iya. atau perawat, jadi bendahara penularan. Iya. Banyak, jadi bukan paknya, tapi ya gitulah. Karena memang pemerintah daerah juga belum bisa mengakomodir karena fiskal daerahnya juga barangkali terbatas untuk banyak pegawai gitu. Iya benar sih Pak. Jadinya banyak yang ini ya. Tapi kerjanya maksimal. Insya Allah dituntut maksimal. Iya. Harus multi talenta. Iya. Harus multi talenta gitu. Walaupun ada kekurangan ya kita jalani. Iya. Tapi sejauh ini bagus sih. Insya Allah. Aku lihat di Instagram puskesmas kan nih. Insya Allah. Kalau misalnya tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, terutama di masa kesehatan masyarakat itu ada nggak? Ada lah. Banyak ya. Banyak, masih kepercayaan yang kolonial dulu masih banyak. Misalnya, karena makan yang amis-amis nanya-nanya kan sudah. Iya. Nanti cacingan atau apa masih ada lah gitu kan. Iya. Tapi kan tidak namanya terus berjuang. Udah kasih promosi kesehatannya. Iya, tapi agak susah ya promosi. Agak susah gitu, memang karakter Orangnya ya. di daerah kita masih terus untuk kode juga open free masih kadang-kadang kalau kita jangan BAB pakai di balong gitu masih ada beca gitu kan kita bersihin juga gitu melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, RT, pemerintahan setempatnya jangan sampai ada kan itu juga kalau kesehatan lingkungannya jelek nanti juga tidak stunting juga. Iya, emang sedikit ini sih. Kalau misalnya terkait CKG itu promosinya gimana Bapak? Kita kadang di sini melalui kemarin sudah dikumpulkan melalui kepala sekolahnya atau instansi terkaitnya kumpulan di sini kasih bintek gitu ya terus di masyarakat juga kalau ada pasien-pasien di sini kalau dikumpul-kumpul kita adakan promosi juga sama prompet atau siapapun yang kebetulan tidak ada kerjaan di luar atau lagi santai dia suruh gitu untuk CKG mah kita berkelompok sih kalau promosinya itu kalau pelaksanaan CKG-nya kita berkelompok ada 4 orang 5 orang karena kan untuk satu orang tuh memerlukan beberapa tahapan dari pemeriksaan itu tuh kalau bahasa itunya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki gitu harus diperiksa juga tapi memang juga kita terbatas juga dengan BMAP-nya kalau lebih spesifik sih harusnya ada ronsennya, ada apanya kita terbatas juga sih kalau di daerah mah termasuk labnya juga paling kadar gula, kolesterol itu juga ringan aja belum spesifik karena ya gitu BMAP dan anggaran juga terbatas. Iya, anggarannya. Nah, sekarang mekanisme monitoring dan evaluasi program kesehatan gimana Pak? Kita karena ada laporan kan tiap bulan ada laporan gitu kan. Kita evaluasi juga mana ya misalkan posyandu bulan ini banyak yang ditimbang nggak gitu ya. Oh iya. Kita kan terlihat misalnya satu desa ini yang ditimbangnya kemarin 80 misalkan, sekarang ada 80 nggak? Oh iya, turun atau naik? Turun atau naik. Juga hasilnya misalkan tadi menyerempet-nyerempet ke stunting atau apa. Oh ini daerah ini banyak perkiraan stuntingnya. Kita sama kader dihitung juga bulan depannya gitu ya supaya monitoring gitu supaya nanti ini kasih pemahaman bahwa misalkan dari tadi kesehatan lingkungan harus bagus dari makanannya dari apa gitu nah, salah satunya gitu untuk kita kan tiap bulan kan ada laporan juga kita cek
kita evaluasi sambil laporan dari nasional. Ini daerah ini daerah rawan, gitu. Ini mau rawan penyakit ataupun rawan yang tadi ditimbangnya kurang, gitu. Kita bekerja sama juga dengan kader, aparat desa, penggiringannya. Memang sebetulnya sih bukan puskesmas saja yang datang ke Posyandu, misalkan ada dari dinas pertanian, dari ulamanya, dari kemarin sudah komitmen dengan Pak Camat, dengan aparat desa untuk Linmas atau aparat desa supaya menggiring masyarakatnya supaya ditimbang, supaya cakupannya meningkat. Salah satunya, salah satu usaha. Terakhir, pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga kesehatan. Ya, kita sama-sama dari diri sendiri dan keluarga saja. Iya sih. Hidup sehat, jauhkan dari rokok. Itu memang itu rokok paling susah. Iya. Kebanyakan rapor merah untuk kesehatan tuh dari rokok. Iya, benar. Salah satunya gitu. Dari masyarakat kita kesehatan kita tadi lah mau kader, mau bidan desa, kita selalu gembor-gembor biar di lingkungan kita aja dulu lah, jangan melihat sekupnya RW, RT lah, RW gitu lah, keluarga aja dulu. Kita hidup sehat, mudah-mudahan dari hidup sehat keluarga menular ke tetangga, ke saudara yang lebih gitu, sekupnya nambah tiap bulan nambah. Dari kecil dulu lah, gitu. Nggak usah muluk-muluk lah kita mah. Yang penting ada usaha, ada progres untuk meningkatkan derajat kesehatan. Mungkin Bapak sekian wawancara dari saya. Terima kasih telah berkenan untuk diwawancarai. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.